Pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Angel yang bertugas pada pukul 7 sampai jam 12 siang nanti. Boleh dilihat gelangnya Ibu? Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baik, sesuai ya Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan double hip Ibu. Di sini bertujuan untuk mengetahui Ibu postpartum. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Ibu? Izinkan saya mempersiapkan alat 5-10 menit Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan double hip ya. Permisi ya Ibu, dilepas dulu remote-nya. Saya buka ya Ibu bajunya. Yang pertama itu B, breast, yaitu kita melihat dulu apakah payudaranya simetris atau enggak. Lalu yang kedua, kita raba menggunakan 4 jari apakah terdapat benjolan apa tidak di bagian payudaranya. Gitu juga di bagian sebelah kanannya, payudara kanannya kita raba apakah terdapat benjolan atau tidak. Lalu kita lihat apakah bagian puting susu ibunya masuk ke dalam atau tidak, masuk ke dalam atau inversif atau keluar. Apabila masuk ke dalam, kita menggunakan squid untuk menariknya. Lalu yang ketiga itu kita bersihkan. Kita tanyakan dulu kepada ibunya, apabila ibunya belum menyusui, biasanya terdapat kerak-kerak di bagian areolanya. Kita bersihkan menggunakan kapas basahnya. Kita bersihkan mulai bagian dari terdalam sampai keluar. Lalu buang ke bengkok. Gitu juga di bagian kanan payudara kanan ibunya, bagian areolanya dari dalam sampai keluar, lalu buang ke bengkok. Lalu kita tutup kembali. Lalu pemeriksaan kedua. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua. Maaf ya Ibu, kita buka dulu selimutnya. Maaf Ibu, dibuka dulu bajunya. Buka baju sampai bagian atasnya. Lalu kita tekan bagian uterusnya. Apabila setelah melahirkan biasanya terdapat 1 cm atau satu jari itu 1 hari, gitu juga 2 hari 2 jari, lalu gitu juga seterusnya. Kita tutup kembali. Yang pemeriksaan keempat itu bladder, yaitu kita tanyakan kepada ibunya, ibu apakah udah buang air kecil atau belum. Biasanya ibunya yang setelah melahirkan normal itu malas ke kamar mandi. Kita periksa bagian kandung kemihnya apakah terdapat evolusi atau tidak, apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Biasanya kalau penuh bisa mengganggu ibunya. Yang ketiga itu pemeriksaan bawel, yaitu kita tanyakan kepada ibunya apakah ibu sudah kentut atau laktos atau belum. Terus kita cek menggunakan stetoskop di bagian perutnya selama 1 menit. Yang kelima itu pemeriksaan Lucia. Kita buka pampersnya, lalu kita lihat. Biasanya hari pertama sampai ketiga itu cairannya merah atau rubra. Kalau seterusnya alba keputihan, serosa, merah bercampur darah. Yang keenam itu kita cek episiotomi. Episiotomi itu cek tanda-tanda redanya. Apakah redness atau kemerahan, terus edema atau pembengkakan, lalu kita lihat apakah ada luka operasi atau jahitannya, apakah ada perlengketan atau enggak. Terus apakah terdapat banyak cairan di pampersnya. Jika terdapat banyak cairan, kita bantu ganti pampersnya. Lalu kita buka bagian bawah ibunya, ibu dibuka, lalu kita posisikan menekuk atau dorsofleksi. Kita raba bagian bawah betis ibunya. Ini terdapat pembengkakan, edema atau tidak, rasa sakit atau tidak, panas atau tidak. Jika terdapat rasa sakit, panas, dan edema, maka ibunya terdapat tromboflebitis. Lalu kita luruskan kembali.
Yang ke-8 itu pemeriksaan emosional. Tanyakan kepada ibunya, ibu bagaimana perasaannya ibu setelah melahirkan. Apakah ibu dapat menerima bayi ibu? Senang ya ibu? Baik, yang terakhir itu kita evaluasi pasien, kita rapikan pasien, terus kita rapikan alat, kita lepas handscoon, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah.